Halo teman-teman, selamat datang di podcast Demokrasi Kita. Gimana kabar kalian nih? Aku harap sih semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kami di sini juga akan membahas tentang demokrasi di era milenial. Wah, tema ini menarik ya, mengingat banyaknya tantangan demokrasi di era milenial ini. Wah, bener banget itu. Kita perlu melihat bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang dan bagaimana peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kita semua tahu dunia sedang berubah dengan cepat. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan bahkan berpikir. Nah, jadi bagaimana dengan demokrasi? Apakah demokrasi juga mengalami transformasi di era milenial ini? Pertanyaan yang menarik, kita perlu melihat bagaimana media sosial dan teknologi digital memengaruhi cara berpartisipasi dalam demokrasi. Dan bagaimana peran generasi milenial dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah arus informasi yang deras? Demokrasi di era milenial adalah yang dibentuk oleh generasi yang tumbuh bersama teknologi dan media sosial, memiliki ciri khas yang berbeda dari era sebelumnya. Generasi milenial dengan akses informasi yang lebih luas dan kemampuan berkomunikasi yang lebih cepat, membawa perubahan signifikan dalam cara mereka berpartisipasi dan berinteraksi pada sistem politik. Adapun yang dapat mengancam demokrasi di era milenial seperti hoak, ancaman terhadap kebenaran dan keputusan publik. Hoak atau berita bohong dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Yang kedua ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang berupa pernyataan yang menghina, mengancam, atau merendahkan kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual semakin marak di era digital. Yang ketiga itu polarisasi, yaitu memisahkan masyarakat dan menghambat dialog. Media sosial atau platform digital dapat memperkuat polarisasi opini. Teknologi digital juga menawarkan peluang yang sangat besar di berbagai bidang, dari bisnis dan kewirausahaan hingga pendidikan dan penelitian. Penting bagi individu dan perusahaan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan maksimal. Indonesia telah memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan berbagai kontribusi yang nyata. Beberapa contoh konkret adalah partisipasi dalam pemilu. Milenial Indonesia memiliki kesadaran politik yang tinggi dan jumlah pemilih muda sangat signifikan dalam pemilu 2019, di mana sekitar 40% dari pemilih adalah generasi milenial dan generasi Z. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan, mendorong perubahan politik dengan memberikan suara kepada calon-calon yang mereka anggap bisa membawa perubahan. Pemanfaatan media sosial untuk edukasi politik. Generasi milenial memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi politik, mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting, dan mengawasi proses demokrasi. Oke, jadi pembahasan kita tentang demokrasi cukup segini dulu ya teman-teman. Nah, pendengar setia Demokrasi Kita, apa pendapat kalian tentang demokrasi di era milenial? Bagaimana kalian berpartisipasi dalam demokrasi? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita Dan subscribe channel kita ya. Sampai jumpa di episode Demokrasi Kita berikutnya. Semangat dari kami. Sip.